Sangar saat aniaya Dokter Koas, Datuk tertunduk minta maaf ketika jadi tersangka. Fadila alias Datuk, 36, sopir pengusaha Lina Dedi atas kasus penganiayaan terhadap Dokter Koas bernama Lutfi tertunduk lesu usai ditetapkan tersangka dan digiring anggota unit V Subdit 3 Jatanras, Polda Sumsel. Dengan tangan diborgol dan menggunakan baju tahanan, Datuk mengaku khilaf sudah melakukan penganiayaan terhadap korban. Tidak ada yang menyuruh Pak, saya khilaf, ujarnya saat ekspose kasus penganiayaan terhadap Dokter Koas di Polda Sumsel, Sabtu, tanggal 14 Desember tahun 2024. Datuk menjelaskan, saat hari kejadian, Lina Dedi yang merupakan atasannya minta diantar ke RSUD Siti Fatimah, Palembang. Sesampainya di sana, Lina Dedi kemudian mengurungkan niatnya ke RSUD Siti Fatimah dan meminta untuk diantarkan ke kawasan Demang Lebar Daun. Saat tiba di depan RS Siti Fatimah, ibu nyuruh berhenti jangan masuk ke sana, abis itu ibu bilang tidak jadi ke RS Siti Fatimah, minta antar ke Demang, ujarnya. Dengan kepala menunduk, Datuk lalu menyampaikan permintaan maafnya kepada korban dan keluarganya. Saya meminta maaf kepada korban Lutfi dan keluarganya karena saya telah melakukan penganiayaan kepada Lutfi, ujarnya. Dalam kesempatan ini, Datuk juga meminta maaf kepada atasan dan seluruh keluarganya. Dan juga kepada Ibu Lina, Bapak Dedi dan Ledi saya meminta maaf yang sebesar-besarnya karena masalah ini mereka terkena imbasnya dari perbuatan saya, ujarnya dengan suara lesu. Sopirnya aniaya Dokter Koas di Palembang, Lina Dedi ungkap rasa penyesalan. Sopirnya yang bernama Datuk aniaya Dokter Koas M. Lutfi di kafe yang ada di Palembang, Lina Dedi alias Sri Melina, ibu dari Dokter Koas lainnya, ungkap rasa penyesalan. Pasalnya, Lina Dedi mengajak Datuk untuk menemui M. Lutfi untuk meminta perubahan soal jadwal piket akhir tahun berakhir sang anak yang juga Dokter Koas. Akibat dipukul berkali-kali di tubuh dan wajah, M. Lutfi mengalami luka-luka lebam. Alhasil akibat tindakan tersebut membuat kejadian tersebut viral setelah video penganiayaan beredar luas di media sosial sejak Kamis, tanggal 12 Desember tahun 2024. Tak menyangka akan berakhir demikian, Lina Dedi syok dan menangis lantaran merasa bersalah. Hal tersebut diungkap kuasa hukum keluarganya Titis Rahmawati, Sabtu, tanggal 14 Desember tahun 2024. Lina Dedi dan putrinya yang berinisial LD disebut merasa syok atas kejadian yang kini jadi sorotan publik. Disebutkan, bahkan Lina Dedi merasa bersalah karena mengajak korban bertemu atas inisiatifnya sendiri. Ibunya merasa bersalah karena inisiatif mau menemui korban tanpa sepengetahuan anaknya. Muncul masalah ini, kata Titis, keduanya, kata Titis, lebih banyak menyendiri dan terguncang secara psikologis. Bukan menyendiri lagi, dua-duanya lebih sering menangis. Masih syok betul, semuanya syok, katanya. Lina menemui korban tanpa sepengetahuan anaknya, bahkan sang anak LY sempat melarang ibunya menemui korban setelah menceritakan persoalan jadwal. Iya benar, LY sudah meminta ibunya agar jangan menemui korban. Waktu kejadian LY sedang menjalankan tugas sebagai koas, katanya. Polisi menetapkan status tersangka terhadap Fadila alias Datuk, 36, sopir pengusaha Lina Dedi atas kasus penganiayaan terhadap Dokter Koas bernama Lutfi. Dengan menggunakan baju tahanan dan tangan diborgol, Datuk nampak berjalan menunduk saat digiring untuk hadir di rilis tersangka yang digelar di Polda Sumsel, Sabtu, tanggal 14 Desember tahun 2024. Dia digiring oleh anggota unit V Subdit 3 Jatanras, Polda Sumsel. Sebelumnya, Datuk melakukan penganiayaan terhadap Lutfi, Dokter Koas yang bertugas di Rumah Sakit Umum Daerah Siti Fatimah di sebuah kafe yang berlokasi di Jalan Demang Lebar Daun, Kecamatan Ilir Barat. Diberitakan sebelumnya, kuasa hukum Lina Dedi, Titis Rahmawati menyerahkan Fadila alias Datuk ke Polda Sumsel dalam rangka pemeriksaan. Titis mengatakan,
Saat ini proses hukum berjalan. Ia berusaha menghormati jalannya penyelidikan dengan menyerahkan terlapor ke unit Fesubdit 3 Jatanras Polda Sumsel. Kami sangat kooperatif menyerahkan terlapor ke penyidik untuk jalani pemeriksaan. Meski begitu, perbuatan sopir klien kami ini tidak dibenarkan, kata Titis.